Saya Tias Francisca Gustiari Suri dengan NIM P27242024-103 dari kelas 3B akan membuat video pembelajaran tentang perhitungan konversi dosis dan letal dosis atau LD. Untuk soal pertama yaitu dihitung konversi dosis manusia kemencit yang dibuat dengan stok larutan 20 ml dan diberikan pada mencit sebanyak 0,2 ml. Untuk obat ibuprofen tablet dengan dosis lazim 200 mg dan berat badan mencitnya 30 gram. Untuk langkah yang pertama, ada cari di sini. Untuk langkah yang pertama yaitu menghitung konversi dosis BB mencitnya yang 20 gram dulu dengan rumus dosis lazim kali faktor konversi. Dosis lazimnya 200 mg dan faktor konversinya yaitu 0,0026. Hasilnya 0,52 mg. Untuk langkah kedua yaitu konversi dosis BB mencitnya yang 30 gram. Rumusnya BB mencit 30 gram dibagi BB mencit 20 gram dikali hasil dari perhitungan konversi dosis BB mencit yang 20 gram yaitu 0,52 mg. Hasilnya 0,78 mg. Langkah ketiga yaitu menghitung jumlah ibuprofen yang akan digunakan. Dengan rumus volume yang akan dibuat yaitu 20 ml dibagi dengan volume yang akan diberikan 0,2 ml dikali dengan hasil perhitungan konversi dosis BB yang 30 gram yaitu 0,78 mg. Hasilnya 78 mg diubah menjadi gram yaitu 0,078 gram. Untuk langkah ketiga yaitu menghitung persen kadar ibuprofen. Rumusnya hasil perhitungan jumlah ibuprofen 0,078 gram dibagi dengan volume yang akan dibuat yaitu 20 ml dikali 100%. Hasilnya 0,39%. Kemudian langkah selanjutnya menghitung serbuk yang akan digunakan. Rumusnya jumlah obat yang akan digunakan dibagi kekuatan sediaan sama dengan jumlah serbuk yang digunakan dibagi bobot total serbuk. Untuk jumlah obat yang digunakan ini 78 mg dibagi kekuatannya 200 mg. Terus untuk jumlah serbuknya ini yang kita cari, terus dibagi dengan dimisalkan bobot total serbuknya yaitu 1200 mg. Kemudian X sama dengan 78 mg dikali 1200 mg dibagi dengan 200 mg. Jadi X-nya adalah 486 mg.
Untuk soal perhitungan konversi dosis yang kedua, yaitu hitunglah konversi dosis obat paracetamol dengan dosis lazim manusia sekali minum, yaitu 500 mg dengan berat badan mencit 30 gram untuk volume larutan yang diberikan 0,2 ml dan larutan yang tersedia yaitu 20 ml. Langkah pertama, menghitung konversi dosis BB mencit (20 gram). Rumusnya dosis lazim dikali faktor konversi. Untuk dosis lazimnya yaitu 500 mg dikali faktor konversi 0,0026. Untuk hasilnya 1,3 mg. Langkah kedua yaitu menghitung konversi dosis BB mencit 30 gram. Untuk rumusnya yaitu BB mencit 30 gram dibagi dengan BB mencit 20 gram dikali hasil dari konversi dosis BB yang 20 gram yaitu 1,3 mg. Hasilnya 1,95 mg. Langkah ketiga yaitu menghitung jumlah paracetamol yang akan digunakan. Rumusnya, volume yang akan dibuat yaitu 20 ml, volume yang dibagi dengan volume yang diberikan 0,2 ml dikali dengan hasil perhitungan konversi dosis BB mencit 30 gram yaitu 1,95 mg. Hasilnya 195 mg diubah menjadi gram yaitu 0,195 gram. Kemudian langkah selanjutnya menghitung persen kadar. Rumusnya yaitu jumlah paracetamol yang digunakan yaitu 0,195 gram dibagi dengan volume yang dibuat yaitu 20 ml dikali 100%. Hasilnya 0,975%. Selanjutnya menghitung jumlah serbuk yang akan digunakan. Rumusnya jumlah obat yang digunakan dibagi dengan kekuatan sediaan sama dengan jumlah serbuk yang akan digunakan dibagi dengan bobot total serbuk. Oke. Ya. Hitam. Untuk jumlah obatnya yaitu 195 mg, kekuatan sediaannya 500 mg, sama dengan jumlah serbuknya ini yang ditanya. Terus bobot total serbuknya dimisalkan 1250 mg. Jadi X sama dengan 195 mg dikali 1250 mg dibagi 500 mg. Jadi X sama dengan 487,5 mg. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh soal perhitungan letal dosis atau LD. Diketahui tabel letal dosis untuk kelompok mencit pertama jumlah hewan tiap kelompok yaitu ada 3 hewan. Terus untuk kelompok pertama dosis yang diberikan 10 mg. Terus untuk kelompok kedua 20 mg, kelompok ketiga 40 mg, kelompok keempat 80 mg. Dengan log dosis kelompok pertama 1, kelompok kedua 1,30, kelompok ketiga 1,60,
kelompok 4 1,90. Kemudian angka kematiannya kelompok 1, 2, 3, dan 4 yaitu 0, 1, 1, 3. Kemudian persen kematiannya untuk kelompok 1 0%, kelompok 2 33,3%, kelompok 3 33,3%, kemudian kelompok 4 100% mati semua. Untuk perhitungan LD-nya, yang pertama kita menulis rumus terlebih dahulu. Rumusnya yaitu log M sama dengan log D plus log D besar plus log D kecil dikali F ditambah 1. Log D ini dosis terkecilnya tadi 10. Terus ditambah log D kecil ini kelipatan dosisnya yaitu tadi 2. Log 2. Terus untuk F-nya itu nanti kita mencari di tabel Weyl. Didapatkan F-nya 0,833 ditambah 1, ini sudah ketetapan. Terus log M sama dengan log 10 itu 1 ditambah log 2 itu 0,301929995 dikali 0,83333 tambah 1 itu hasilnya 1,83333. Kemudian log M sama dengan 1 plus ini dikali ini hasilnya 0,551887732. Terus log M sama dengan 1 ditambah 0,551 itu hasilnya 1,5518. Jadi M sama dengan antilog 1,5518, M sama dengan 35,6287 mg per kg. Jadi LD 50 untuk obat tersebut yaitu 35,6287 mg per kilogram. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk obat-obatnya, yang pertama ada furosemid untuk hipertensi, edema, dan gagal jantung. Dosisnya 20-80 mg per hari, diminum di pagi hari. Tidak disarankan di malam hari karena nanti ada efek sampingnya, yaitu sering buang air kecil terus-menerus hingga dapat mengganggu waktu istirahat. Untuk kontraindikasinya dengan anuria, terus dengan gangguan elektrolit yang berat. Untuk interaksi obatnya dengan NSAID yaitu ibuprofen dapat menurunkan efek diuretik. Terus dengan aminoglikosida, cisplatin, terus AC inhibitor untuk menurunkan tekanan darahnya. Terus dengan diabetes. Selanjutnya obat kedua yaitu HCT atau hidroklortiazid. Indikasinya hipertensi, edema karena gagal jantung, ginjal, dan hati. Kemudian dosisnya yaitu 12,5 sampai 25 mg sekali sehari. Untuk efek sampingnya nanti ada pusing, sakit kepala, nyeri, buang air kecil. Untuk kontraindikasinya alergi, sulfonamid, anuria juga, terus hipokalemia yang berat. Untuk interaksi obatnya sama dengan NSAID untuk menurunkan efek diuretik, terus dengan AC inhibitor, terus dengan kortikosteroid yaitu untuk meningkatkan kehilangan kaliumnya. Selanjutnya obat ketiga yaitu atorvastatin.
yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Dapat juga mencegah penyakit jantung. Dosisnya 10-80 mg sekali sehari. Diminumnya bisa dengan makanan atau tidak. Terus efek sampingnya ada nyeri otot, mual, dan sakit kepala. Untuk kontraindikasinya yaitu penyakit hati, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk interaksi obatnya dengan fenofibrat atau gemfibrozil itu resiko ototnya rusak. Terus dengan anti jamur, dengan antibiotik itu untuk meningkatkan kadar obatnya, dapat meningkatkan kadar obatnya. Terus dengan rifampicin. Terus obat keempat yaitu fenofibrat. Indikasinya menurunkan kolesterol yang tinggi. Untuk dosisnya 48-145 mg sehari sekali. Efek sampingnya nyeri otot, gangguan hati. Terus untuk kontraindikasinya apabila terdapat penyakit hati, gangguan ginjal yang berat, terus ibu menyusui. Kemudian interaksi obatnya dengan statin, terus ada resiko empedu yang menyebabkan penyerapan obat berkurang. Terus dengan warfarin yang menyebabkan resiko pendarahan yang meningkat. Terus obat kelima yaitu gemfibrozil. Untuk indikasinya yaitu menurunkan trigliserida. Terus untuk dosisnya 600 mg 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya nanti diare, pusing, sakit perut, nyeri otot juga. Terus untuk kontraindikasinya gangguan hati, ginjal, terus pemakaian bersama statin. Untuk interaksi obatnya yaitu dengan warfarin akan terjadi resiko pendarahan yang tinggi. Terus dengan kolestiramin itu efektivitas obatnya akan menurun. Terus obat keenam yaitu hipofil. Indikasinya untuk menurunkan kadar lemak. Terus bisa juga mencegah penyakit jantung. Untuk dosisnya 300 mg 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan juga. Untuk efek sampingnya yaitu sakit perut, diare, pusing, nyeri otot. Terus untuk kontraindikasinya gangguan hati, gangguan ginjal yang berat, terus penyakit empedu. Interaksi obatnya dengan statin, dengan warfarin juga yang akan menyebabkan risiko pendarahan. Terus dengan repaglinid, terus dengan loperamid yang akan menyebabkan efek samping yang meningkat. Untuk obat ke-7 itu ada gemfibrozil, yaitu menurunkan trigliserida. Untuk dosisnya 600 mg 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan. Untuk efek sampingnya sakit perut, nyeri ulu hati, dan pusing, nyeri otot juga. Kemudian kontraindikasinya ada hipersensitivitas terhadap gemfibrozil, terus gangguan hati, gangguan ginjal. Terus untuk untuk interaksi obatnya yaitu dengan statin, dengan warfarin atau dikumarol itu yang akan menyebabkan pendarahan yang meningkat. Terus dengan pioglitazon, terus dengan dasabuvir. Kemudian obat ke-8 yaitu varsiretik. Untuk indikasinya yaitu menurunkan tekanan darah atau hipertensi, terus edema, terus gagal jantung, gagal ginjal, dan hati. Untuk dosisnya 40 mg pagi hari,
atau 40 mg 2 kali sehari untuk hipertensi. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, pusing, mual. Untuk kontraindikasinya itu hipersensitivitas terhadap furosemid, anuria. Terus untuk interaksi obatnya dengan ibuprofen untuk menurunkan efek diuretik, terus dengan MAOI untuk tekanan darah akan turun berlebihan. Terus dengan cisplatin, dengan litium juga. Terus untuk obat ke-9 yaitu spironolakton. Untuk indikasinya ada hipertensi, terus atau ini tekanan darah tinggi, edema akibat gagal jantung, terus dosisnya yaitu 25 sampai 100 mg per hari, diminum 1 sampai 2 kali sehari, pagi atau siang. Terus untuk efek sampingnya yaitu hiperkalemia atau kadar kalium yang tinggi, terus nyeri payudara bagi pria, mual muntah. Terus untuk kontraindikasinya yaitu gagal ginjal yang berat, hiperkalemia. Terus untuk interaksi obatnya dengan ACE inhibitor menyebabkan resiko hipoglikemia yang meningkat. Terus dengan NSAID yaitu menurunkan efek diuretiknya dan antihipertensinya. Terus dengan furosemid, dengan dengan HCT yang dapat menyeimbangkan kalium bila dikombinasikan dengan hati-hati. Terus untuk obat yang terakhir, yang ke-10 ada simvastatin. Indikasinya menurunkan kadar kolesterol. Terus untuk mencegah penyakit jantung dan stroke juga. Dosisnya yaitu 10 sampai 40 mg sekali sehari di malam hari karena kolesterol di dalam tubuh tinggi saat malam hari. Terus untuk efek sampingnya nyeri otot, sakit kepala, mual. Untuk kontraindikasinya yaitu penyakit hati yang aktif, ibu hamil, ibu menyusui, terus alergi dengan simvastatin. Interaksi obatnya dengan gemfibrozil itu resiko rhabdoiolisis yang meningkat. Terus anti jamur azol yaitu eritromisin dapat meningkatkan kadar simvastatin yang akan menyebabkan toksik. Terus dengan warfarin meningkatkan efek antikoagulan.